yang dimaksud dengan sistem filsafat? Dalam arti informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Dalam arti formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Dalam arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dalam arti analis linguik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dalam konsep. Dalam arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawaban oleh ahli-ahli filsafat. Sebagai sistem filsafat, kita dapat memakai Pancasila sebagai perwujudan pemikiran terdalam bangsa Indonesia. Bersifat menyeluruh dan utuh yang terdiri dari bagian-bagian berupa sila-sila Pancasila. Masing-masing sila tersebut tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk mencapai tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pada permulaannya, buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kenegaraannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI sehingga pengesahan PPK. Sastra Patenja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup bangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antara sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Alasan Pancasila disebut sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Ground Leg daripada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kenegaraannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI sehingga pengesahan PPKI. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu
merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grundlag. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia. Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau sirkuit dan kenikmatan atau comfort. Kedua, filsafat mulai kerjasama dengan disiplin ilmu lain, memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Contoh filsafat Pancasila. Contoh filsafat Pancasila yang dapat dipelajari dan diamalkan pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa antara lain. Pertama, menjaga toleransi. Kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Ketiga, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan. Keempat, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kelima, memihak dan membela negara. Keenam, tidak membuat perpecahan antar kelompok. 7. Mengakui persamaan derajat. Kedelapan, menegakkan keadilan. Kesembilan, menentukan demokrasi. Kesimpulan, filsafat adalah ilmu yang paling umum yang mengandung usaha mencari kebijaksanaan dan cinta akan kebijakan. Pancasila dapat digolongkan sebagai pandangan hidup dan filsafat dalam arti praktis. Hal itu berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peran penting. Hal itu berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.